Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan sebuah perang, yaitu Perang Aceh. Sebelum kita memaparkan dari Perang Aceh ini sendiri, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rafa Waradana. Saya Andika Wisnu Kencana. Saya Fikri Putra Ramadhani. Saya Ajis Hidayat. Saya Muhammad Zalfa Zahran. Langsung saja kepada intinya, kami akan mempresentasikan sebuah perang, yaitu Perang Aceh. Ya, di sini ada penyebab terjadinya Perang Aceh. Apa saja penyebabnya? Bisa kita lihat di sini, yaitu ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Perairan Aceh pun menjadi wilayah yang sangat strategis karena digunakan sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Belanda yang lagi gencar-gencarnya menaklukkan Nusantara akhirnya menganggap Aceh sebagai sasaran yang sangat empuk. Akan tetapi, keinginan Belanda terhalang oleh Traktat London, perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1824. Salah satu isi dari perjanjian ini menyebutkan bahwa Belanda harus menghormati kedaulatan kerajaan Aceh. Perjanjian ini juga membuat Belanda tidak bisa melakukan apapun terhadap Aceh. Akhirnya, Belanda dan Inggris mengatur perjanjian lain, yaitu Traktat Sumatera pada tahun 1871, yang pada intinya perjanjian ini memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera. Nah, perjanjian ini juga sangat jelas membuat kerajaan Aceh merasa terancam. Mereka pun berusaha mencari bantuan dari beberapa negara lain. Mengetahui pergerakan diplomatik Aceh, Belanda tidak diam saja. Wakil Presiden Hindia yang bernama F.N. Nieuwenhuizen bahkan datang langsung ke Aceh untuk meminta penjelasan. Saat kedatangannya, Wakil Presiden Hindia juga menyampaikan sebuah petisi yang menuntut Aceh agar tunduk terhadap Belanda. Tentu pemimpin kerajaan Aceh, yaitu Sultan Mahmud Shah, menolak petisi ini. Fase Perang Aceh. Yang pertama, pada 1873 sampai 1874. Pada fase kedua, yaitu 1874 sampai 1880. Fase ketiga, 1881 sampai 1896. Dan yang terakhir, fase keempat, yakni 1896 sampai 1910. Fase pertama 1873 sampai 1874. Fase pertama, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 setelah pernyataan perang dikumandangkan oleh Belanda. Kerajaan Aceh pun segera menyiapkan diri untuk melawan. Perang pun dimulai. 3.000 pasukan KNI Kenil Belanda mendarat di pantai Ceremen pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Khohrel. Sedangkan pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Aceh dengan segala kekuatan dan strateginya berhasil memukul mundur Belanda. Fase kedua, 1874 sampai dengan 1880. Meski kalah, Belanda tidak menyerah begitu saja. Pasukan Belanda segera mengatur strategi baru yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Sweden. Pada serangan yang kedua, Belanda berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam, karena saat itu pasukan Aceh memang sedang meninggalkan istana untuk bergerilya. Pada fase ini, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cikdi Tiro, Panglima Polim, dan Cuk Nyadien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk bergerilya melawan Belanda. Ternyata, strategi ini berhasil membuat Belanda kewalahan. Fase kedua pun kembali dimenangkan oleh Aceh. Baik, selanjutnya yaitu fase ketiga, dari tahun 1896 sampai dengan tahun 1910. Kegagalan demi kegagalan yang diterima oleh Belanda gak menyurutkan semangat mereka dalam menguasai Aceh. Justru Belanda makin lihai menyusun sebuah strategi. Kali ini mereka menggunakan siasat dari dalam. Christian
Hurgronje merupakan seorang ahli bahasa Arab dan agama Islam yang dikirim oleh Belanda untuk mendekati para ulama Aceh. Ia menyamar dengan menggunakan nama samarannya, yaitu Haji Abdul Ghaffar. Penyamaran ini ia gunakan untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya tentang Aceh, yang nantinya akan dilaporkan ke pasukan Belanda. Akan tetapi, ternyata pihak Aceh pun melakukan hal yang sama. Suami Cut Nyak Dien, Tuku Umar, berpura-pura menyerah kepada Belanda. Belanda pun menghargai keputusannya itu dengan menjadikannya panglima dan diberi gelar Teku Johan Pahlawan. Tidak hanya itu, Teku Umar juga diberikan kesatuan tentara yang berjumlah 250 orang. Alih-alih menyerang negaranya sendiri, Teku Umar justru melakukan serangan balik melawan pasukan Belanda pada tanggal 29 Maret 1896. Peristiwa ini terkenal dengan nama Het Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Belanda yang saat itu sangat marah, mereka pun segera menagih laporan dari Snoek Hurgronje. Barulah Belanda mengetahui bahwa kekuatan Aceh selama ini adalah semangat yang didasarkan pada tali persaudaraan sesama umat muslim. Fase keempat, pada 1896 sampai 1910. Berulang kali kalah, akhirnya Belanda menemukan strategi yang sesuai. Belanda membentuk Korps Marshaus, pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dibawahi pemimpin Belanda. Dengan pasukan ini, strategi gerilya Aceh dapat mudah dikalahkan. Bahkan pada tahun 1899, Teku Umar tewas pada pertempuran di Maulobah. Tewasnya Teku Umar nggak mematahkan semangat juang rakyat Aceh. Pejuang masyarakat kini dipimpin oleh Cut Nyai Dien bersama Pukot Baren. Sayangnya pertahanan rakyat Aceh semakin lama semakin melemah karena terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Perjuangan rakyat Aceh Belanda di titik terendah ketika Cut Nyai Dien ditangkap pada tahun 1905 dan meninggalkan pada tahun 1910. Kematiannya menjadi tanda berakhirnya perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Dampak Perang Aceh. Ketika Belanda mengalahkan suatu daerah-daerah tersebut, tentu Belanda dalam kuasa mereka. Begitupun dengan Aceh. Aceh mau tidak mau tunduk dan mengakui kedaulatan Belanda serta menyerahkan seluruh wilayahnya. Kerugian yang sangat besar juga diserahkan oleh Belanda. Mereka mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit selama membiayai perang yang berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian banyaknya korban yang gugur tentu meninggalkan luka bagi kedua pihak yang terlibat. Dari sini kita bisa belajar bahwa segala bentuk perang menghasilkan kerugian yang begitu besar, bukan pihak yang menang. Tokoh-tokoh penting pertama dari Aceh, yakni ada Panglima Polim, Sultan Mahmud Syah, Tuanku Muhammad Dawud, Teku Umar, Teku Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, Pocot Baren. Dari Belanda ada H.R. Kohler, Jan van Swieten, dan Snoek Hurgronje.